Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Ammar. Semangat pagi, pagi Indonesia, merah putih, yes. Hari ini Pak Ammar akan memberikan penjelasan tentang asbabun nuzul surat Al-Maun. Asbabun nuzul sendiri adalah sebab-sebab diturunkannya ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi setiap ayat atau surat di dalam Al-Quran mempunyai peristiwa dan kisah yang latar belakangi diturunkannya ayat atau surat tersebut. Oleh karena itu mari kita simak kisah apa yang menjadi sebab diturunkannya surat Al-Maun tersebut. Setiap surat dan ayat-ayat Al-Quran memiliki riwayat asbabun nuzulnya, yaitu sebab-sebab dan alasan di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah ke bumi. Untuk sebab turunnya ayat itu sendiri, tentu ada beragam cerita yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Ma'un yang berkisah tentang sifat orang yang dahulu menerima Islam di tangan Nabi Muhammad, namun sifat dan perbuatannya tidak mencerminkan keislamannya, bahkan mengolok-olok Islam dengan tingkah laku munafiknya. Lalu, bagaimanakah kisah unik di balik sebab turunnya surat Al-Ma'un tersebut? Dan siapakah tokoh munafik yang membuat ayat ini turun di masanya? Berikut penjelasannya. Surat Al-Ma'un termasuk surat Al-Makiyah yang diturunkan secara bertahap di tanah suci Makkah. Surat ke-107 dari Al-Quran ini berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk, sehingga surat Al-Ma'un menjadi sebuah pesan sekaligus pelajaran bagi umat Islam dalam berperilaku sehari-hari. Surat ini sebagai peringatan agar manusia tidak mengulangi keburukannya di masa lalu. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kisah sedih di balik turunnya Al-Quran surat Al-Ma'un tersebut? Sebelum kita mendengarkan cerita di balik turunnya surat Al-Ma'un, alangkah baiknya kita lebih dahulu mengetahui arti dari kandungan surat Al-Ma'un itu. Surat Al-Ma'un ditujukan untuk orang munafik. Orang munafik menurut surat Al-Ma'un adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tanda-tanda orang munafik itu terdapat 3 hal. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan jika ia diberi amanah, ia mengkhianati. Demikianlah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Pamer juga salah satu sifat-sifat orang-orang munafik, karena pada zaman Rasulullah SAW dahulu, cara melihat orang munafik dari sikap, yaitu banyak orang-orang munafik ketika tidak berada di sekitar orang mukmin. Mereka memilih meninggalkan ibadah solat tanpa alasan. Perilaku pamer ibadah ini juga termasuk dengan perbuatan riya, sebab ketika tidak berada di sekitar orang mukmin, mereka memilih untuk meninggalkan ibadah solat tanpa alasan. Perilaku ini sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, sebab ia beribadah bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya untuk pamer ataupun mencari keuntungan duniawi. Bahkan surah Al-Ma'un juga sebagai peringatan agar umat Islam tidak melakukan perbuatan tercela berupa menghindari pembayaran zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin, hingga tidak memiliki belas kasihan terhadap para anak yatim piatu yang membutuhkan bantuan. Sifat-sifat tersebut dapat digolongkan juga sebagai pendusta agama Islam, yaitu orang-orang munafik. Inilah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un yang ternyata menyimpan kisah menyedihkan dan kisah unik. Menurut sebuah buku tafsir yang berjudul Nurul Quran karya Al-Ammah Kamal Faqih Imani, surah Al-Ma'un diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan terhadap anak yatim. Abu Sufyan adalah salah satu pendiri Quraisy yang sangat dihormati dan disegani kala itu, dan dia terkenal sangat baik kepada orang-orang sekitarnya, tak terkecuali fakir miskin, dan para budak pun dapat menikmati kebaikannya. Bahkan setiap hari ia menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun suatu ketika, di tempat Abu Sufyan sedang tidak ada acara berkumpul yang biasa diadakan oleh Abu Sufyan, pada hari itu ada seorang anak yatim yang datang kepadanya untuk meminta pertolongannya. Namun Abu Sufyan tidak mau menolongnya. Justru ia malah memukul anak yatim itu berkali-kali dengan tongkat, kemudian mengusirnya. Padahal yang anak itu ketahui sosok Abu Sufyan dengan sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Akan tetapi ternyata hal itu bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika sedang sendiri ia di dalam rumah.
Hanya sebagian petinggi-petinggi Quraisy saja yang mengetahui sifat aslinya. Kisah menjadikan itulah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ma'un. Allah ingin menunggur Abu Sufyan dan orang-orang dengan watak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Pada saat itu juga Allah langsung menurunkan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh untuk memperingatkan Abu Sufyan dengan menyebutkan ciri-ciri orang munafik yang akan mendapatkan balasannya kelak di kemudian hari. Tentu seperti apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa orang munafik adalah kelompok yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya, karena munafik sesungguhnya lebih sangat berbahaya bagi Islam daripada mereka yang jelas-jelas berada dalam kebatilan. Dan kelak azab dan timpaan musibah bagi mereka pada hari kebangkitan nanti akan lebih berat dari mereka orang-orang kafir. Semoga Allah menghindari kita dari orang-orang munafik seperti mana Abu Sufyan telah dijelaskan di atas. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus ikuti edukasi terbaik di channel ini dengan cara tekan subscribe. Dan jika edukasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada saudara, teman, dan sanak famili lainnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.